Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Heri Yulianto, mahasiswa Institut Agama Islam Ibrahim Genteng, Banyuwangi, semester 6, Fakultas Dakwah. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan sedikit untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Nusantara, dalam hal ini dengan judul Pluralisme Agama Indonesia dengan dosen pengampun Bapak Syaroni. Indonesia salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Hal ini disadari betul oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme ini yang sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajahan Belanda, yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Berbicara mengenai pemikiran keagamaan dan pluralisme di Indonesia, tidak bisa lepas dari dua tokoh besar, yaitu Bapak Nurholis Madjid dan Bapak Abdurrahman Wahid. Mereka berdua adalah para pemikir keagamaan yang disebut-sebut sebagai bapak pluralisme di Indonesia. Pandangan Bapak Nurholis Madjid tentang pluralisme. Bapak Nurholis Madjid adalah orang yang dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Beliau dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman keyakinan di Indonesia. Menurut beliau, keyakinan adalah hak yang paling dasar setiap manusia, dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar. Beliau mendukung konsep kebebasan dalam beragama, namun bebas dalam konsep beliau tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas yang dipilih. Beliau meyakini bahwa manusia sebagai individu yang sempurna ketika menghadap Tuhan di kehidupannya akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, dan kebebasan dalam memilih adalah konsep yang logis. Pandangan Bapak Abdurrahman Wahid tentang pluralisme. Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sering membela kaum minoritas. Pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. Reputasi ini sangat menonjol pada era Orde Baru. Gus Dur bersikap tegas menjadi pembela pluralisme dalam beragama. Dalam pemikiran Gus Dur, ia tidak menginginkan agama menjadi sekedar simbol, jargon, dan menawarkan janji-janji yang serba akhirat, sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentuh. Sikap demikian memang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi mereka yang mengedepankan simbol-simbol dan situs-situs formal saja. Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralisme dan demokrasi di Indonesia. Dasar semua pemikirannya tidak lain adalah konsep humanisme, memanusiakan manusia. Humanisme ini menurut Ustiono adalah penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri manusia. Penghargaan tersebut tercermin dalam tingkah laku manusia yang menghargai kehidupan orang lain, yang memiliki kebebasan berpendapat, berpikir, berkumpul, dan berkeyakinan atas apa yang diyakini terbaik bagi hidupnya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.